Selamat Paskah buat kita semua. Selamat merayakan kebangkitan yang merupakan harapan seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Gembala tadi ya. Lihat kiri kanan terus bilang gini, Yesus sudah bangkit. Kayak gak happy ya. Kayak Yesus sudah bangkit gitu. Beda ya nadanya ya. Yesus sudah bangkit. Yesus sudah bangkit. Ya. Ini adalah semacam seri juga ya. Yang diberikan dari gereja kita. Dari sermon series The Way of the Cross. Jadi jalan salib. Yang pertama adalah titik darah, 7 titik darah. Yang minggu lalu disampaikan oleh Pak Gembala adalah, ada yang masih ingat judulnya? Via Dolorosa ya. Jadi ada point of view dari orang-orang yang berjumpa dengan Yesus di perjalanan Yesus menuju ke Golgota. Dan hari ini adalah judulnya saya kasih Echoes from Calvary. Keren ya. Echoes from Calvary itu gema dari Calvary. Jadi ada 7 perkataan terakhir Yesus di kayu salib. Saudara, kalau orang mau berpisah, mau pulang, entah pulang ke rumah atau pasti kita ada pesan hati-hati ya gitu kan. Terus kamu baik-baik ya gitu. Ada kayaknya pesan-pesan terakhir. Apalagi kalau udah mau meninggal ya. Gak ada yang waktu mau meninggal terus ngomong-ngomong yang jahat gitu, jarang saudara ya. Jadi kalau orang mau pergi biasanya semuanya adalah pesan-pesan yang ingin dilakukan oleh orang yang masih hidup. Nah, Yesus berkata di masa-masa atau detik-detik terakhir dia akan mati, ya, yaitu ada 7 perkataan terakhir Yesus di kayu salib. Ini adalah PR dari sekolah minggu dari zaman saya dulu ya. Walaupun saya yakin saudara-saudara banyak yang lupa gitu kan. Tapi gak apa-apa, hari ini kita belajar lagi. Yang pertama, siapa yang tahu saudara? Perkataan Yesus yang pertama. Ya, ini yang pertama, cocok buat kita semua. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara gak tahu apa yang kalian perbuat ya, sampai lupa 7 perkataan Yesus. Tapi Bapa mengampuni, ya itu berita bagus ya. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Lukas 23 ayat 34. Yesus memohon pengampunan bagi mereka yang menyalibkannya. Itu sebuah ungkapan kasih dan belas kasihan ilahi. Kenapa? Karena kayaknya susah ya buat kita mengampuni orang yang menyalibkan kita. Orang yang ngomongin kita aja kita bete banget, apalagi yang nyalipin kita. Tapi dia di hadapan semua orang yang meludahi, yang memukul, mencambuk, memahkotai dia dengan duri, yang mendorong dia, yang mentertawakan dia, yang mengolok-olok dia, bahkan yang menghujat dia. Dia katakan apa? Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini menggambarkan kasih karunia yang ditawarkan kepada semua orang, bukan karena kita layak, tapi karena dia mengasihi kita. Amin. Roma 5 ayat 8, masih ingat saudara ya, kita pernah bahas eksposisi Roma. Akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ini yang seringkali kita miss. Kita berpikir bahwa waktu keadaan kita berdosa, maka seolah-olah Tuhan memberikan sebuah batasan dan kita itu seperti orang-orang yang di dalam pengasingan karena tidak layak. Maka banyak orang bilang gini, aduh saya belum layak deh, entar aja melayani kalau udah layak. Kita seolah-olah lupa bahwa hal yang paling tersembunyi pun Tuhan tahu. Dia maha tahu. Kita pikir dia gak tahu. Kita pikir Tuhan pasti gak suka juga. Ya dia gak suka, tapi dia sayang. Itu sih yang kalau saya pernah bilang itu kebodohan Tuhan dalam tanda kutip ya. Kenapa? Karena sayangnya sama kita. Makanya dalam keadaan kita berdosa, dia mati dan menunjukkan kasihnya kepada kita. Ini hal yang luar biasa. Mengapa? Inilah Injil, saudara. Injil dimulai dengan pengampunan yang radikal. Kalau saudara mau tahu, ini gereja apa sih? Ini gereja tempat orang memahami arti diampuni. Yesus tidak menunggu orang bertobat dulu. Ia mendoakan pengampunan bahkan saat disiksa. Ini menunjukkan bahwa keselamatan adalah anugerah, bukan karena layak.
tapi karena kasihnya yang besar bagi kita. Ini berita baik, saudara. Ini adalah sebuah permulaan dari yang kita pikir kematian kehidupan kita. Injil dimulai dengan pengampunan yang radikal. Katakan pengampunan yang radikal. Saya nggak lama di pembahasan nomor 1. 2. Aku berkata kepadamu sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Kita ingat Yesus mengucapkan kepada seorang penjahat yang disalib di sebelahnya. Orang yang pada detik-detik terakhir hidupnya bertobat dan percaya kepada Yesus. Ini sesuatu yang membuat kita bisa bete, saudara. Kenapa? Kok orang itu sepanjang perjalanan hidupnya jahat, tapi kok bisa dapat kesempatan seperti itu? Karena Injil sekali lagi adalah kabar baik bahwa keselamatan tidak berdasarkan perbuatan. Tapi iman dengan menjadikan Kristus sebagai objek iman kita. Penjahat yang disalib itu hanya punya iman di detik terakhir dan itu cukup, itulah kuasa salib. Banyak orang gak terima seolah-olah berpilih-pilih. Kenapa? Karena saudara tidak bisa memposisikan cara Yesus mencintai dengan caramu mencintai. Kita failed, saudara. Cara kita mencintai itu terbatas. Jumat Agung kemarin Pak Gembala juga udah banyak sekali bahas tentang bagaimana kita failed jika kita tidak utuh di dalam Kristus. Jadi penjahat yang disalib, dia cuma punya kesempatan yang sangat sedikit, tetapi it's matter. Efesus 2:8-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Kita berpikir menabung keselamatan. Jumat Agung jelas ya kemarin dikatakan. Kita berupaya menambah sesuatu. Kita berpikir dengan kita melayani, dengan kita sibuk kiri kanan gitu ya. Kita berpikir itu akan membuat Tuhan mengasihi, mencintai, dan bahkan kita seolah-olah berkata, lihat dong Tuhan, masa udah selama ini, tapi kok beda ya. Yang jahat kok enak banget hidupnya. Seringkali kita berpikir bahwa apa yang kita upayakan bahkan di tengah-tengah pelayanan kita, entah saudara yang mendengar, kita yang di atas mimbar, itu sama aja. Seringkali kita lupa bahwa bukan karena usaha kita diselamatkan. Semua karena kasih karunia Tuhan. Ini merupakan puncak dari keselamatan oleh iman. Karena bukan perbuatan yang menyelamatkan kita. Penjahat itu tidak bisa berbuat apa-apa lagi selain percaya dan itu cukup. Keselamatan bukan soal sejarah hidup kita. Tapi siapa yang kamu percayai di akhir hidupmu. Saudara, seringkali kita memulai sesuatu dengan sangat-sangat berantakan. Tapi percayalah, dia selalu memberikan terus pemahaman. Nanti ada di poin yang keempat, saudara. Mengapa kita bisa menikmati yang namanya salib Kristus. Banyak orang selalu berpikir gini, aduh masa lalu gue terlalu buruk. Masa lalu gue tuh buat gue gak nyaman, gak layak. Ketemu orang aja udah takut. Masa lalu aku tuh udahlah, makanya mungkin ya ini nasib aku. Ini adalah nasibku. Aku mengalami hal-hal seperti ini. Kenapa? Karena tabungan masa laluku. Makanya banyak orang salah kaprah ya tentang apa yang ditabur itu dituai. Seolah-olah ada kutuk dan ada tumbal. Padahal Kristus sudah mati untuk masa lalu saudara. Makanya ini dibilang puncak dari gospel atau Injil. Bukan tentang perbuatan kita, tapi tentang inisiatifnya Tuhan kepada kita untuk menyelamatkan kita. Luar biasa saudara. Dan itu adalah kedaulatan Tuhan. Banyak kesaksian saudara. Sepanjang hidupnya begitu jahat, begitu kacau. Tapi ujungnya, wah luar biasa. Dia tahu siapa Tuhan yang seharusnya ia sembah. Bahkan siapa? Orang yang merajam. Orang-orang martir di zamannya. Saulus salah satunya. Tapi di akhirnya dia bisa berkata, wah perjumpaanku dengan Kristus itu mencelikkan matanya. Dan dia menjadi rasul yang sungguh-sungguh berpengaruh bahkan di dalam perkembangan kekristenan sampai hari ini. Ketiga, ibu inilah anakmu. Nah yang jarang dipakai itu dan inilah ibumu.
Saudara, biasanya kita tahu yang ketiga, ibu inilah anakmu. Karena di salib kemarin kalau udah nonton The Passion of the Christ, itu waktu di masa-masa terakhir salib Yesus mau mati, ada Maria dan Yohanes. Ya, ada Maria dan murid Yesus Yohanes. Jadi di salib itu Yesus bilang gini, ibu inilah anakmu. Itu sesuatu yang dramatis ya menurut aku. Jadi kalau aku mau terjemahkan bebas, Yesus ini juga punya pola apa? Seperti romantik ya, orang yang romantis untuk bilang, ibu inilah anakmu, dan dia udah mau mati. Buat aku kalau itu dijadiin film-film ya, pasti lebih bagus dari segala film Korea yang ada. Karena apa, kayak ibu inilah anakmu dan udah mau mati. Kalau kita mau mati kan kita pasti gini, jangan lupa nanti kuburan yang bagus ya, gitu ya. Jangan lupa ini, jangan lupa itu. Aduh tolong tuh tabungan saya gini, utang gue bayarin mak ya. Gak kayak gitu saudara. Gak bilang aduh gue banyak PR, kemarin gue tuh begini. Enggak begitu. Dia cuma bilang ibu inilah anakmu. Dia tunjukkan bahwa seperti apapun keadaannya, dia kemanusiaannya menyatakan dia adalah anak dari seorang ibu yang melahirkan. Tapi yang menarik ini saudara. Dan inilah ibumu. Nah, Yesus tuh ngomong, gak mungkin ke ibunya lagi dong. Dia ngomong ke Yohanes. Dia bilang, inilah ibumu. Pertanyaannya, emang Yesus gak punya saudara kandung? Yesus punya saudara kandung loh. Setelah Roh Kudus memberikan di dalam tubuhnya janin seorang yang kudus yang akan dinamai Yesus Kristus saat itu. Setelah itu ada kehidupan yang lain yang dialami oleh Maria dan Yusuf. Kenapa dia gak panggil ke saudara-saudara yang lain? Atau dia bilang ke ibunya, bu nanti bilang tuh ke saudara-saudara gue yang gak tahu sekarang kemana. Karena dia gak ada di dekat-dekat salib ya kan. Bilang ya, jagain. Tapi Yesus lucu, dia ngomongnya ke Yohanes. Yohanes tuh gak ada, ibaratnya gak ada keluarga kandung loh. Gak sedarah kandung gitu. Tapi Yesus justru menyerahkan perawatan Maria kepada muridnya Yohanes. Itu apa sih sebetulnya? Pertama menunjukkan kepedulian, iya. Dia menjamin bahwa waktu aku gak ada bu, ada yang menjaga kamu. Si Yohanes, tapi yang lucunya kenapa pilih Yohanes? Injil membentuk, cara kerja Injil itu membentuk komunitas baru. Apa itu? Keluarga rohani di dalam Kristus. Di salib, Yesus mempersatukan kita, bukan hanya dengan Allah, tapi juga satu dengan yang lain. Makanya ada ayat yang mengatakan tadinya jauh jadi dekat. Kita tiba-tiba di keluarga ini bisa, hai bro, sejak kapan gue jadi bro lu, iya kan? Hai, semuanya wah berpelukan gitu kan. Mengapa? Karena yang jauh jadi dekat. Banyak kita komplain dengan keadaan tertentu, apa? Saya gak kenal orang tua kandung saya gak punya bapak, saya gak punya ibu, saya dipungut, saya diadopsi, saya anak angkat, saya anak tiri, saya orang tua tiri. Saya gak punya siapa-siapa Tuhan. Saya dibuang. Saya gak punya keluarga. Saya jealous dengan orang yang punya ayah. Saya jealous dengan orang yang punya keluarga lengkap. Perceraian menghambat keluarga kami. Banyak orang menangis dan meratapi hal-hal seperti ini. Tetapi di atas kayu salib, Yesus menyatakan kita semua dipersatukan oleh darah Yesus. Menjadi keluarga di dalam Kristus. Jangan pernah ketakutan saudara. Dunia boleh merancang apapun, menulis brand apapun tentang hidupmu di masa lalu. Poin 2 tadi jelas, gak ada lagi kehidupan di masa lalu. Kita dipersatukan karena darah Kristus. Keluarga baru di dalam Kristus. Sekalipun pada prakteknya, kita tetap harus terus menajamkan satu sama lain. Tetapi kita keluarga, dan keluarga gak saling buang. Itu menunjukkan Yesus sangat-sangat concern dengan yang namanya gereja. Karena dengan cara ini, berkumpul seperti ini, kita tahu siapa identitas baru kita. Bukan lagi seperti apa yang mungkin orang lain atau keluarga kita katakan. Tapi kita punya keluarga yang gak bisa dipisahkan karena punya darah yang sama di dalam darah Yesus. 4. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini seruan ya, dari Mazmur 22. Ini adalah pernyataan penderitaan rohani saat Yesus memikul dosa dunia, saudara. Tapi saudara harus tahu sedikit ya, bahwa Mazmur 22 ayat 1 itu ini adalah perkataan yang diulang oleh Yesus yang pernah Daud katakan.
Jadi saat itu dalam Mazmur 20 ayat 1, Daud berkata begini, untuk pemimpin biduan menurut lagu Rusa di Waktu Fajar, Mazmur Daud. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Ini juga disebut atau dikenal sebagai Mazmur Mesianik. Mazmur Mesianik adalah mazmur yang dianggap sebagai nubuatan mesianik, suatu gambaran penderitaan yang akan dialami oleh Mesias. Dan kita percaya Mesias itu adalah Yesus Kristus. Banyak bagian dari mazmur ini paralel dengan kejadian atau peristiwa penyaliban. Seperti Mazmur 22 ayat 7 sampai 8, orang mengejek dan mengolok-olok. Nanti saudara bisa baca. Ayat 16-18, tangan dan kaki ditusuk, pakaian diundi. Itu terjadi di saat Yesus mengalami cemoohan dan juga penyiksaan sebelum masa salib dilakukan. Dalam kasus ini saudara, perkataan Yesus yang keempat, ada beberapa golongan yang berpikir begini. Berarti Bapa terpisah dengan Yesus, maka itu mematahkan pemahaman Trinitas. Iya dong. Loh, kok Bapa pisah? Berarti katanya Trinitas. Apa yang terjadi di salib bukanlah perpecahan dalam esensi Trinitas, tapi justru penggenapan dari covenant of redemption. Perjanjian kekal dalam Trinitas, di mana sang anak secara sukarela menanggung keterpisahan hubungan dari hadirat Bapa sebagai pengganti umatnya. Bapa tidak berhenti mengasihi anak, tetapi murkanya atas dosa sungguh dijatuhkan kepada dia yang mewakili kita. Di salib kasih dan keadilan Allah tidak bertentangan, mereka bertemu. Itulah Injil. Wow. Saya pikir aduh kalau udah terpisah gimana dong? Ini bener gak sih? Dan banyak orang menyerang hal-hal ini. No, Bapa tidak berhenti mengasihi anak. Tapi murkanya atas dosa itu dijatuhkan kepada dia yang mewakili saya dan saudara. Kasih dan keadilan Allah tuh gak bertentangan loh waktu dia mengucapkan, Allahku mengapa engkau meninggalkan aku. Itu justru apa? Itu menunjukkan sebuah karya yang luar biasa atas perjanjian penebusan. Dalam perjanjian penebusan, Pactum Salutis, Bapa menyerahkan kepada anak suatu umat untuk diselamatkan. Anak setuju untuk diselamatkan. Untuk menyelamatkan mereka melalui ketaatan dan pengorbanan. Lalu Roh Kudus menerapkan hasil penebusan itu kepada mereka. Mengapa saudara? Karena kalau gak ada Roh Kudus, kematian dan kebangkitan Yesus juga cuma cerita aja. Karena hanya orang yang di dalamnya ada Roh Kudus mampu berkata Yesus adalah Tuhan. Jadi ini bukan sesuatu yang terpisah. Ini semua saling melengkapi sebagai covenant of redemption. Kesatuan kasih Tritunggal justru yang melahirkan rencana keselamatan termasuk pengorbanan sang anak. Karena Roh Kudus membangkitkan dan memberi hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat mengatakan Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. 1 Korintus 12 ayat 3. Roh Kudus juga yang memberi iman dan pertobatan. Roh Kudus yang menguduskan. Roh Kudus menjamin dan memeteraikan. Roh Kudus adalah jembatan antara kayu Kristus, karya Kristus di salib dan pengalaman nyata orang percaya. Tanpa dia, karya penebusan itu tidak akan diterima atau dialami secara pribadi, saudara. Jadi kalau diibaratkan seperti ini, saudara. Bapa merancang penebusan, anak melaksanakan penebusan melalui salib, Roh Kudus menerapkan penebusan itu ke dalam hati dan hidup orang percaya. Mengapa saya perlu menjelaskan hal ini saudara? Karena banyak kita kalau gak memahami keterpisahan, kita berpikir dia itu terpisah seolah-olah Allah Tritunggal itu hanya teori belaka. Bahkan di atas kayu salib justru Tritunggal itu makin kuat. Karena itu menggambarkan kasih yang sempurna. Dia gak hanya memberikan umatnya untuk ditebus, tapi anak setuju untuk menebus sebagai ganti kita, saya dan saudara, semua kebodohan kita. Tetapi gak itu juga, Roh Kudus diberikan supaya apa? Supaya lengkap pemahaman kita tentang betapa seriusnya dosa. Seriusnya pengampunan. Seriusnya kuasa kematian dan kebangkitan Yesus. Makanya gak semua orang memahami hal ini. Tetapi orang yang dipilih dia akan tahu bahwa ada kuasa Roh Kudus yang memampukan kita memanggil dia Bapa.
Memampukan kita memanggil dan menyatakan bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan yang menyelamatkan. Yesus mengalami kutukan pemisahan dari Bapa agar kita yang seharusnya terpisah oleh dosa boleh diperdamaikan dengan Allah. Ia menggantikan kita. Inilah pusat Injil. Substitusi. Kita belajar tiap hari ini, saudara. Ternyata 7 perkataan Yesus semuanya itu bicara tentang Injil. Selanjutnya, aku haus. Saya juga haus, saudara. Gak apa-apa. Aku haus. Ungkapan kehausan fisik. Makasih ya. Ini serius, saudara. Aduh, aku haus. Maaf ya. Aku haus, Yohanes 19 ayat 28. Ungkapan kehausan fisik ini juga menggenapi nubuatan dan menunjukkan kemanusiaan Yesus yang nyata. Dia haus, gak pura-pura haus, gak tiba-tiba minum terus bolong sininya. Enggak, saudara. Dia benar-benar haus. Ada beberapa makna yang terkandung di balik kata-kata itu. Kenyataan kemanusiaannya. Dia manusia. Di sini banyak orang yang bisa gak makan, tapi susah kalau gak minum ya. Benar gak sih? Yesus sungguh-sungguh mengalami kelaparan, kehausan, kelelahan. 6 jam loh saudara. 6 jam digantung, 6 jam tanpa minum, 6 jam tanpa makan, 6 jam gak bisa berbaring, 6 jam bukan hanya bete. 6 jam kalau kita itu 6 jam udah, kok gak mati-mati gitu saudara. Tapi memang gak bisa langsung mati ternyata ya. Makanya yang terakhir itu kan ditusuk lambungnya. Gak langsung mati. Kita pengen banget, kenapa sih mesti pakai disiksa. Dan dia itu cuman yang menyangga dia itu kan kayu paku kan. Jadi cuman paku di tangan, paku di kaki. Jadi kalau makin dia meronta, itu pasti makin dalam robeknya, saudara. Saudara jangan coba deh, percaya aja itu sesuatu yang menyakitkan. Dan dia bilang aku haus. Ia menunjukkan bahwa dirinya bersatu dalam 2 kodrat, dia sebagai ilahi dan manusiawi. Dia gak pura-pura menderita, saudara. Yesus gak pura-pura menderita, gak kayak kita. Cari-cari perhatian terus menderita. Padahal dosa-dosa sendiri. Yesus enggak. Yesus itu benar-benar menderita. Kalau boleh dia mau pengen banget lepas. Tapi bahkan yang penjahat sebelahnya kan bilang apa? Katanya anak Allah. Kok lu gak bisa bebasin diri lo? Ada tantangan loh. Bukan gak ada godaan. Ia benar-benar haus setelah berbagai siksaan yang ia terima. Itu kenyataan yang pertama. Yang kedua adalah penggenapan nubuat kitab suci. Karena biasanya para penafsir merujuk pada Mazmur ini saudara. Mazmur 69 ayat 21. Mereka memberi aku racun sebagai makanan. Dan ketika aku haus, mereka memuaskan dahagaku dengan cuka. Jadi dengan minum cuka anggur atau wine vinegar itu yang disodorkan prajurit. Yesus menepati gambaran penderitaan Mesias yang sudah dinubuatkan. Jadi seluruh kisah dalam perjanjian lama semua akan mengarahkan kita kepada Kristus, Mesias yang dicari-cari. Dan masih ada juga yang menolak dia, saudara. Matius 27 ayat 34. Lalu mereka memberinya anggur bercampur empedu. Tetapi setelah ia mencobanya, ia tidak mau meminumnya. Pertanyaannya, mengapa ada anggur asam di Golgota? Kok bisa? Ya, ada karang itu kayak spons ditusukkan ke kayak tombak gitu, terus dia celupin supaya meresap, lalu dicucukkan ke mulut Yesus. Pertanyaannya, kenapa ada anggur asam di Golgota? Ternyata hal ini memang lazim dipersiapkan untuk mereka yang mati di Golgota. Untuk apa? Kayak painkiller, kayak obat bius. Fly, saudara. Jadi kalau fly kan sakitnya gak kerasa. Siapa di sini yang pernah fly? Pasti tahu rasanya. Ya, untung gak fly di Golgota, saudara ya. Jadi kenapa ada anggur asam? Itu hal yang memang dipersiapkan. Kenapa? Obat bius untuk mengurangi rasa sakit yang diderita oleh orang yang mati disalib di Golgota. Yesus bisa aja minum, saudara. Dia pilih minum sehingga dapat mengurangi rasa sakit yang ia derita. Tapi dia tidak melakukannya. Yesus gak lari. Dia taat dengan ketaatan yang sempurna. Dia mati bagi mereka yang sedang kehausan. Ia haus agar kita mendapat kelegaan. Dia biarkan dirinya haus. Bisa dia mengambil peran yang berbeda.
Gak apa-apa lah dikit aja. Memang dia cicipi. Karena disodorin saudara. Tapi dia tahu, dia maha tahu. Dia gak pilih itu. Supaya apa? Supaya kita yang lagi kehausan, cari-cari pembenaran, yang kehausan karena merasa orang paling sial, akan dibebaskan dan diberikan kelegaan. Haus itu sangat manusiawi. Dan dia menyatakan itu. Tetapi memilih untuk tidak menggunakan painkiller, itulah keilahian Yesus. Kita sih gak sanggup saudara. Kalau boleh setengah menderita, setengah dong, ayo dong gitu. Gak begitu. Yesus bilang apa? Aku ambil ini supaya semua dahagamu mendapatkan kelegaan. Yesus menunjukkan kemanusiaan yang penuh, ketaatan yang sempurna. Dia merasakan penderitaan sepenuhnya. Kalau si cuka asam itu dianggap sebagai penawar untuk gini, nggak apa-apa lah Tuhan, nggak apa-apa. Kita ngerti kok, itu kan sakit ya. Seolah-olah kita bisa membayangkan, kalau jadi gue sih Tuhan ya gak apa-apa juga lah. Ya kan, orang gue Tuhan mau ngambil apa aja boleh lah. Tapi dia tahu kegenapan dari yang Bapaknya mau harus digenapi. Dan dia tahu yang paling sulit untuk kita kendalikan dalam hidup kita adalah rasa haus. Haus kekuasaan. Haus penerimaan. Haus untuk dibela. Haus akan ketamakan. Haus karena kemarahan kita. Dia gantikan. Dia mengambil sikap sebagai manusia yang haus dengan mengaku, aku haus. Tapi dia memilih untuk tetap melakukan ketaatan kepada Bapaknya. Sampai akhir dengan tidak memilih painkiller, whatever namanya, obat bius apapun. Untuk menggagalkan rencana Bapa atas kita. Dia tetap memilih haus supaya kita memperoleh kelegaan. Itulah Injil. 6. Sudah selesai. Udah, saudara. Jumat Agung kemarin Bapak Gembala sudah menjelaskan dengan luar biasa karena ada sekitar 52 slide. Apa 55 ya? Nah, 58 slide. 2 lagi 60 saudara ya. Makanya itu saking clearnya, udah selesai. Dalam bahasa Yunani, tetelestai. Sebuah deklarasi kemenangan. Misi penebusan telah selesai dan hutang dosa telah dilunasi. Apa aja sih yang dilunasi? Apa aja sih yang udah selesai? The work is accomplished. Pekerjaan penyelamatan yang Yesus emban sejak datang ke dunia telah tuntas dikerjakan. Tidak ada yang kurang, tidak yang perlu ditambahkan. Kalau mau dengar tentang ini saudara, poin yang ini boleh dengar ibadah Jumat Agung lalu. Karena memang gak perlu ada lagi yang ditambahkan. Saudara mau nambah apa lagi? Apa lagi yang sudah selesai? Redemption is complete. Penebusan dosa sudah selesai. Umat manusia yang terpisah dari Allah kini punya jalan kembali melalui pengorbanan Kristus. Orang yang berpikir kemana ini udah tersesat kemana-mana. Itu salib membuat kamu tahu jalan kemana kamu harus pulang. Apalagi yang sudah selesai. The price is paid. Dosa membawa hutang rohani yang besar. Kristus membayar lunas hutang itu dengan darahnya. Apalagi yang sudah selesai. Justice is satisfied. Allah adalah adil. Dosa harus dihukum. Salib menunjukkan bahwa keadilan Allah ditegakkan tapi lewat kasih. Karena Yesus menanggung hukuman itu bagi kita. Apalagi? God is glorified. Pengorbanan Kristus bukan hanya untuk manusia. Tapi juga memuliakan karakter Allah. Kasihnya, keadilannya dan kesetiaannya itu bertemu saudara. Jadi peristiwa salib justru membuat kemuliaan juga bagi nama Tuhan. Wow. Apalagi yang udah selesai? Kita sudah diselamatkan. Ini buah akhirnya. Orang berdosa diselamatkan bukan karena usaha sendiri. Tapi karena karya Kristus yang telah diselesaikan. Satu kata yang menggetarkan. Tetelestai. Artinya hutang lunas. Yesus telah menyelesaikan karya penebusan. Gak perlu ditambah usaha manusia. Injil adalah kabar baik. Bahwa semua sudah dikerjakan oleh Kristus. Ini adalah pernyataan bahwa seluruh karya penebusan sudah lengkap. Tadi dibilang gak perlu tambah-tambah lagi. Udah selesai. Keselamatan adalah karya Allah dari awal sampai akhir. Sekarang saya mau tanya sama saudara. Apa yang masih perlu
ditakutkan dalam hidup kita yang seolah belum ditanggung di kayu salib? Apa, saudara? Dosa, penghinaan, pelecehan, trauma, hutang, apa lagi, saudara? Ketakutan, kemarahan, kegagalan, apa lagi, saudara? Name it. Dihina, diolok-olok. Ayo coba merenung. Apa sih yang masih bikin saudara marah dan merasa Tuhan gak adil? Apa? Apa lagi? Merasa terus dibully, merasa gak bisa diterima, gak layak, menuntut keadilan, uang kita dibawa lari orang. Apa, saudara? Penderitaan yang panjang karena penyakit, name it, saudara. Ayo pikir, ada apa yang gak dia tebus di atas kayu salib? Ada keterpisahan, anak pungut, kegagalan rumah tangga, keuangan yang hancur. Apa, saudara? Apa? Mobil ditabrak orang, pelecehan, seksualitas maupun pelecehan di gereja karena sering dikasih tanggung jawab yang besar tapi gak nemu cuannya. Apa, saudara? Dimanfaatkan oleh orang lain. Apa, saudara? Name it. Jujur sama hati kita apa? Apa yang gak dia tebus di kayu salib? Apa? Malu dikatain gagal. Malu karena merasa dikhianati. Malu karena masih ada kotak-kotak lama yang kita susun rapi, kita berpikir orang gak tahu. Itu pun Tuhan udah tebus. Apalagi, saudara? Sudah selesai. Makanya dia bisa bilang begini. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Dia tidak akan menyerahkan nyawanya sampai sudah selesai. Dia melakukan semuanya sampai selesai. Baru dia serahkan nyawanya. Yesus gak mati gitu aja karena orang atau karena ditusuk atau karena disalib. Dia menyerahkan nyawanya. Yohanes 10, 17, 18. Karena Bapa mengasihi aku, oleh sebab itu aku menyerahkan nyawaku supaya aku menerimanya kembali. Tidak ada seorang pun yang mengambilnya daripadaku, tetapi aku yang menyerahkannya daripadaku sendiri. Aku berkuasa menyerahkannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah perintah yang kupunyai dari Bapakku. Wow. Yesus menyerahkan nyawanya secara sukarela kepada Bapa. Ini merupakan akhir dari penderitaan dan awal dari kemenangan. Yesus harus mati untuk mengalahkan kematian melalui kebangkitannya. Dia menyerahkan diri secara total kepada Bapa, dan ini membuka jalan bagi kita untuk hidup dengan kepercayaan penuh kepada Allah. Bahkan di saat kematian, salib bukan akhir, tapi pintu menuju kehidupan karena ada kebangkitan. Yesus tidak hanya menderita untuk kita, dia menderita bersama kita. Tidak ada agama lain yang mengatakan bahwa Allah punya luka. Tuhan yang rela disakiti demi cinta. Kasih Tuhan yang sangat personal dan menyentuh. Bukan hanya menebus dosa dari kejauhan, tapi ikut merasakan sakitnya manusia dari dalam. Ibrani 4:15 dikatakan, sebab imam besar yang kita punya, bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya ia telah dicobai, hanya dia gak buat dosa. Injil Kristen adalah bahwa aku begitu rusak sehingga Yesus harus mati untukku. Namun aku begitu dikasihi dan dihargai sehingga Yesus rela mati untukku. Salib bukan hanya tanda kasih, tapi juga penggantian. Yesus menanggung apa yang seharusnya kita terima agar kita bisa menerima apa yang seharusnya dia terima. Di salib, Kristus menang lewat kekalahan. Menang melalui penderitaan. Memperoleh kuasa lewat kelemahan dan pelayanan.
dan menuju kekayaan dengan menyerahkan segalanya. Mau jadi kaya saudara? Serahkan segalanya. Makanya dia berani memberikan nyawanya. Apa sih yang paling berharga selain nyawa? Gak ada. Dia berikan supaya kamu memperoleh kekayaan yang sesungguhnya. Yaitu penebusan, keselamatan, penerimaan apapun itu. Gema Kalvari akan sampai bahkan di tempat-tempat pembuangan dan pengasingan. Siapa yang masuk dalam gua-gua pengasingan pembuangan hari-hari ini? Gema Kalvari, 7 perkataannya akan terus menggema. Mengingatkan kita bahwa kita tidak sendirian. Kita sudah ditebus dengan cara yang luar biasa. Kita sudah diangkat, hubungan yang rusak menjadi baik kembali. Lebih daripada itu, kita memperoleh keselamatan karena tidak ada satupun manusia yang mampu menebus dosanya tanpa pengorbanan seseorang dengan darah di atas kayu salib. Dan pribadi itu namanya Yesus Kristus. Biar gema ini, the echoes from Calvary, itu yang akan menggema dalam pribadi kita, keluarga, pelayanan dan seluruh kehidupan kita. Nggak lagi lihat salib sebagai lambang kutuk, tapi lihat salib sebagai tanda cinta yang tanpa batas. Kita bersyukur kepada Tuhan. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you. Thank you for the nail-pierced hands. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb seated on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious. High and lifted up, high and lifted up. Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Amen. Him now with many crowns, you reign victorious, high and lifted up. Jesus, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy
Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. It is finished. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami sungguh sangat bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih untuk kematian, kebangkitan, bahkan saat Engkau naik dan memberikan penyertaan yang hidup nyata sampai hari ini. Bahkan sampai terus kami mengiring Engkau Tuhan. Makasih. Bukan tentang kami lagi Tuhan, tapi tentang Kristus. Dan biarkan kami dimampukan kembali untuk mengingat semua hal-hal hebat dan menceritakan kepada banyak orang, Tuhanku Tuhan yang hidup, Tuhanku Tuhan yang bangkit. Terima kasih. Kami bersyukur, gereja ini bersyukur untuk-Mu Tuhan, untuk salib-Mu. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. The darling of heaven crucified. Worthy is the Lamb. Dalam nama Yesus, kami berdoa bersyukur, katakan amin. Silakan duduk Bapak.